Ini itu potennya ini spesifik berat ya, spesifik berat dikali, kalian tahu dikali apa? Gaya apung. Ya, spesifik berat dikali volume ya. W ya, terus tambah ini rumusnya, V besar tambah V kecil kurang V aksen. Ini buoyancy. Ini rumus untuk menghitung buoyancy ya, buoyancy. Nah, ini buoyancy. Ini satuannya apa? Satuannya adalah kilonewton. Ini ada apa namanya? Gamma ya. Gamma dibaca gamma itu adalah spesifik weight ya. Berat spesifik ya. Berat spesifik atau berat jenis ya. Disebut juga dengan berat jenis. Ya, ada, kita tahu kan massa jenis ya. Massa jenis itu satuannya apa? Kilogram meter per sekon, atau volume dibagi dengan massa dibagi dengan volume. Massa dibagi dengan volume. Berarti kalau berat jenis ya, ini massa jenis ya, rho. Massa jenis ya, massa jenis. Sehingga kalau berat jenis gamma sama dengan W dibagi dengan volume ya, W dibagi dengan volume ya, W dibagi dengan volume ya, dimana W itu adalah massa dikali percepatan gravitasi ya. M adalah massa, satuannya kilogram, dia adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat ya. Nah, maka kita W ini gaya berat ya, dikali dengan volume. Maka kita bisa lihat di sini ya, massa dibagi volume ya sama dengan rho ya, massa dibagi volume sama dengan rho, sehingga berat jenis atau berat spesifik itu juga rho dikali dengan G, karena massa per volume adalah rho. Jadi gamma sama dengan rho kali G. G adalah percepatan gravitasi. Satuannya apa? Ya. Satuannya itu adalah rho, satuannya itu adalah ini, Newton per meter pangkat 3 ya. Jadi kilonewton meter per pangkat 3. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita jabarkan ya, rho ini kan gamma, massa kilogram ya. Ini satuan gravitasi meter per sekon kuadrat, terus dibagi dengan meter pangkat 3. Kalau kita lihat kilogram meter per sekon ini ya, kilogram meter per sekon itu adalah kilogram meter per sekon itu adalah dimensi dari gaya ya, dimensi gaya sama dengan M ya, dimensi gaya Newton ya, dimensi dari Newton atau gaya. Karena kan kalau kita pelajari di fisika, F sama dengan M kali A.
M itu kan kilogram, A itu meter per sekon kuadrat. Makanya sama ya. Makanya satuan dari massa, bukan, berat jenis atau weight, specific weight atau berat spesifik adalah ini ya, kilonewton per meter pangkat 3. Kita balik ke sini ya. Kalau kita perhatikan ya, satuan ini apa? Kilonewton per meter pangkat 3. Terus satuan dari volume adalah meter per meter pangkat 3. Maka ini habis, maka buoyancy itu satuannya adalah kilonewton. Jadi buoyancy itu adalah gaya apung. Gaya itu adalah satuannya kilonewton. Terus nilainya berapa? Nilai Rho dikali J. Rho dari salt water adalah 1,025 ton ya. Kalau koma ya, ton per meter pangkat 3. Kalau gravitasi adalah 9,81 meter per sekon pangkat 2. Jadi ini dikalikan ya. Ini dikalikan dapat sekitar 10,055 kilonewton per meter pangkat 3. Ini nilainya ya, nilai dari Rho ya. Jadi yang pertama ini kan buoyancy ya, buoyancy gamma W sama dengan gamma dikali P pertama ya, kita tulis lagi sini ya. Gamma W sama dengan gamma dikali P ditambah P kecil dikurang P kecil aksen. Nah, ini P ini apa? P besar. Ada yang tahu? P besar itu apa? Volume. P besar itu apa? Bagian lambung yang tercelup, Pak. Oke. Bagian yang tercelup, benar ya? Itu adalah volume ya. Itu adalah yang besar ya. Yang kecil reaction Loss buoyancy. yang mana yang khususnya? Aksen atau yang aksen atau mana loss buoyancy, ini atau ini? Nah ini volume dari apa namanya, leading ya, leading way. Ini adalah loss volume dari loss buoyancy ya. Nah ini loss buoyancy kemarin sudah dipelajari ya, ini sekedar mengingatkan. Terus ada juga momen buoyancy ya, momen dari buoyancy momen dari buoyancy ini lambangnya begini, M nya ini seperti begini di buku yang kita sama dengan
buoyancy dikali dengan X ya. Itu sama dengan gamma dikali M tambah M dikurang M ya. Jadi ini mana X itu adalah jarak bukan jarak, D itu adalah titik apsis ya. Titik apsis buoyancy ya. Titik namanya titik apsis dari aplikasi dari buoyancy. Saya bilang titik apsis dari buoyancy ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Seperti ini ya, ini titik apsisnya misalnya di sini ya. Jadi titik buoyancy ya, gaya buoyancy yang dialami oleh benda ini ya, dalam hal ini kapal ya, dia kan menekan lambung kapal yang tercelup, dan dari resultante atau penjumlahan semua itu titik aplikasinya atau titik tangkapnya diwakili garis ini ya, titik ini. Itu seperti dengan titik berat ya, titik berat sama dengan ini titik buoyancy. Misalnya persegi 4 ya, misalnya ada balok seperti ini, dimanakah titik aplikasi beratnya? Di bagian diagonal ya, tengah diagonal titik ini ke titik ini ya, saya buat warna biru ya. Dan di tengah-tengahnya, nah itu titik beratnya gitu ya. Jadi demikian juga X ini adalah titik buoyancy dari bagian dari lambung kapal yang tercelup. Nah, ini titik di sini ya. X. Terus yang harus diperhatikan sumbu ya, sumbu dalam perhitungan ini, sumbunya itu di G. G itu adalah titik berat kapal dan LOA ya, launching of arrangement yang bergerak. Nah, dan ini yang masih paham dulu ya. Terus minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya, momen berat ya, momen buoyancy, terhadap threshold ya. Momen buoyancy terhadap threshold, ada momen berat terhadap threshold. Kalau buoyancy berarti ya, W sorry M ya, M aksen W ya, M aksen W. Kalau berat berarti M aksen D. Jadi ingat, kalau misalnya terhadap threshold dia itu aksen ya. Terus ada momen
buoyancy terhadap ujung belakang leading wave. Itu MV. Ini ada momen buoyancy momen berat ya. Momen berat terhadap ujung belakang leading wave. Itu adalah MD ya. Jadi kalau ascending terhadap threshold, kalau terhadap ujung belakangnya itu adalah tidak pakai ascend ya. Saya ingin coba buka kembali. Saya coba gambar saja ya. Oke. Ini adalah threshold ya. Ini adalah sliding wave-nya. Yang ini ya ujung dari landasan atau threshold. Ya, ini ujung landasan. Ini ya, ini ujung belakang ya, ujung belakang dari leading wave ya, leading wave. Ini ujung depannya ya, ini ujung depan. Ujung depan, ini ujung belakang. Ini thresholdnya ya.
Jadi ini ada landasan atau juga dengan runway atau standway ya, standing way ya. Yang ini yang bergerak bersama dengan kapal itu disebut dengan speeding way ya. Ketika kapalnya meluncur ke bawah, speeding way-nya jalan gitu ya. Terus ini adalah titik beratnya G, titik berat antara bersamaan ya, speeding way dan juga kapal, dan ini adalah titik tangkapnya ya. Yang tadi saya bilang itu momen ya. Momen itu itu kan massa gaya dikali dengan jarak ya. Momen itu rumusnya kan momen gaya dikali jarak ya. Makanya tadi buoyancy, momen buoyancy berarti gaya dari buoyancy ini yang tercelup, misalnya yang warna biru ya, ini kan air nih, yang tercelup ini dikali dengan jarak antara titik ini yang saya titik tangkapnya di sini, tangkap buoyancy terhadap ini, terhadap threshold berapa ya, ini satu terhadap threshold, dan satu lagi titik tangkap ini terhadap ujung belakangnya berapa, terhadap sini berapa, kayak gitu. Kalau misalnya dia buoyancy, kalau D itu berat ya, berat peluncuran ya, dikalikan ini ya, beratnya dikalikan jarak terhadap ini ya, jarak terhadap yang satu ini, yang satu ini threshold, dan juga ujung depannya ya, ujung depan dan ini berapa begitu. Terus ini lambda ya, lambda ini adalah bagian dari standing way yang tercelup air, ini disebut juga dengan waterfront ya, waterfront atau front water, saya lupa. Terus ya, ini L1 ya, jarak antara ujung depan standing way dengan ini sumbu ya, titik garis G ini ya, garis G ini. G ya, jarak dari sini ada sini. Nah, ini saya buat garis khusus ya. Ini adalah L1 dan ujung depan sini ya, ini adalah L2. Jadi L0 sama dengan L1 tambah L2 itu adalah panjang dari leading way ya. Namanya begitu ya, di buku yang kita pelajari ya. Terus satu lagi ya, jarak antara threshold dengan titik aplikasi G. G itu adalah berat kapal, dan ini disebut A ya, A sama dengan jarak threshold dengan koordinat ya, koordinat G. Oke.
L2, ini L1, L2. Satu lagi ada yang namanya ini, jarak sebut di atas. Dari sini, ini ke sini. Waterfront ke ujung depan Speeding Way itu disebut S ya. Nah, ini. Ujung belakang Speeding Way, jarak dari waterfront ke ujung depan Speeding Way itu disebut dengan S ya. Ini sangat sulit ya. Saya coba rapikan. Ini ya. Nah, ini kan bagian yang saya arsir ini adalah yang saya stabilo ini adalah speeding way-nya atau launching arrangement yang bergerak dengan kapal. Saya arsir. Saya stabilo ya. Oke, jadi ini ke sini ya. Itu adalah L1. Ini ke ini ya. Ini ujung belakangnya. Jarak ini L2. Nah, gunakan jarak dari sini. Ini saya pilih. Nah, jarak dari sini ini adalah S ya. Berarti jarak dari waterfront ke ujung depan Speeding Way ya, disebut dengan S ya. Nah, kira-kira gambar peluncuran seperti ini ya, gambar peluncuran seperti ini. Selama peluncuran apakah nilai coba perhatikan ya gambar ini ya. Saya berikan pertanyaan ya. Selama peluncuran nilai apa saja yang tetap? Selama peluncuran, panjang apa saja yang tetap? Ini saya kasih clue ya. Kamu bayangkan kapal itu meluncur. Ya. Nilai apa saja yang tetap? L1 kah? L2? A? Lambda? S? Mana yang tetap? Nilainya tetap tidak berubah ketika selama peluncuran. Kapal meluncur. Halo? Ya, Pak. Nilai yang selalu tetap selama peluncuran apa? Nilai-nilai ini. Lambda, Pak. Lambda, apalagi? Benar ya. Lambda itu tetap. Itu panjang dari standing way yang tercelup ya, di bawah garis air atau yang terendah ya. Lambda apalagi yang tetap? Yang A, Pak. A. A itu jarak threshold ini ya.
ujung dari landasan ya, ujung dari standing way terhadap G ya. G. Nilai G ini selama peluncuran apakah tetap di nilai G ini kan ini apa namanya, titik berat dari kapal. Selama kapal meluncur pasti G-nya meluncur juga kan. Sedangkan thresholdnya kan tetap. Nilai G-nya berpindah selama peluncuran ke bawah apa tidak? Pasti ikut bergerak ya, karena dia bersamaan dengan kapal dan nanti aransemen yang bergerak ya. Berarti A ini adalah berubah. Yang tepat ya. A ini berubah. Kalau kapal ini bergerak berarti G-nya juga semakin ke sini ya. G-nya semakin ke sini. Maka A-nya akan semakin kecil, bahkan ketika G melewati threshold yang ini ya, dia akan minus ya. A-nya akan minus. Yang tetap apa lagi? Yang tetap adalah lambda. Apa lagi yang tetap? Titik G. Yang tetap L ya, L1 dan L2 itu adalah tetap ya. Karena dia bersamaan bergerak dan kapal, itu akan tetap. Yang berubah itu adalah ini ya. S berubah ya. Karena dia ini bergerak semakin ke bawah, S semakin besar ya. S semakin besar ini kan dari 0 ya. Ketika ujung depan standing way di sini ya, itu masih 0. Ketika dia berjalan, S-nya tambah gitu sampai dia meluncur. Ini yang berubah. A juga berubah. A berubah. Ya itu aja yang berubah. S dan A dari gambar ini. Terus kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerakan ya. Gerakan kapal selama peluncuran, ada namanya tipping, ada dropping. Tipping ini diistilahkan ya, ketika titik berat ya, titik berat G ini ketika peluncuran ya, titik berat G melewati threshold ya, melewati threshold. Terus apa namanya, melewati threshold di mana tinggi air di atas threshold T0 ya. Ini saya coba tambahkan lagi. Nah, ini tipping gambarnya seperti ini ya.
ini titik beratnya G di sini, panahnya ke bawah. Nah, terus ada DL ya. DL itu adalah beratnya, berat peluncuran. Dan berat peluncuran ini thresholdnya ya. Ini threshold. Nah, threshold ini terjadi jika berat, nah ini airnya. Nah, ketika kapal meluncur, titik beratnya melewati threshold ya. Terus tinggi air di atas threshold ini disebut dengan T0 ya. Tinggi air dari sini itu tidak cukup untuk membuat kapal ini terapung ya. Membuat kapal ini terapung, atau T0 itu lebih kecil dari tinggi syarat kapal bagian belakang. Bagian kapal itu adalah after ya, bagian belakang. Jadi T0 ini lebih kecil dari T after ya. Maka akan terjadi tipping kayak gitu. Dia terjadi putaran terhadap threshold ya. Jadi putaran terhadap threshold. Ini saya akhir yang bagian yang tercelup. Saya arsir ini standing wave. Jadi nanti putaran terhadap titik ini ya. Saya buat putaran ini. Ya, tipping terjadi jika T0 itu adalah kedalaman air di atas permukaan. Sedangkan T after itu adalah tinggi syarat atau draft dari kapal di bagian belakang ya, pada saat peluncuran ya. Tinggi syarat belakang. Bagian after pada saat peluncuran. Pada saat T0 lebih kecil dari T after, maka dia akan berputar terhadap threshold. Ini yang harus dihindari ya. Karena pada saat dia berputar terjadi namanya stres ya. Stres atau tekanan pada lambung seperti itu. Ya. Terus ini tipping ya. Tipping itu adalah tipping. Selanjutnya adalah dropping. Dropping itu seperti ini ya. Kapal itu tiba-tiba drop atau jatuh pada saat ujung belakang dari leeway melewati threshold. Nah, ini adalah dropping.
Dropping seperti ini ya. Nah, dia tiba-tiba kapal jatuh ke bawah gitu ya. Ya, kapal jatuh pada saat meninggalkan standing dulu. Tiba-tiba kapal drop jatuh ke bawah. Ini terjadi. Jadi ada namanya kemiringan alfa ya. Alfa itu adalah kemiringan dari kapal, dari kemiringan kil terhadap garis horizontal ya. Alfa adalah kemiringan dari kil terhadap garis horizontal. Misalnya kalau di peluncuran seperti ini, nah ini kan kil gitu ya, ini kil, ini, nah ini misalnya peluncuran seperti ini, nah ini seperti ini ya, garis lurus. Misalnya saya buat garis lurus di sini ya, di sini garis lurus, garis lurus. Nah seperti ini. Jadi kemiringan ini adalah alfa ya. Yang ini, sudut ini adalah alfa. Sudut ini adalah alfa. Alfa adalah alfa. Itu adalah alfa. Jika dropping terjadi, jika ini, jika apa namanya, alfa dan sudut krim ya, sudut krim dan sudut krim kapal dan alfa. Dropping tidak akan terjadi ya jika alfa dan sudut krim sama ya, nilai alfa dan sudut krim kapal sama ya, pada saat peluncuran ya, pada saat kapal mengapung ya, mengapung bebas ya, pada saat kapal mengapung bebas. Misalnya pada saat mengapung bebas dia seperti ini ya, sesuai dengan gambar ini ya, trimnya sama, maka trim kapal sama dengan alfa ya, maka tidak akan terjadi yang namanya dropping ini, tidak akan terjadi yang namanya dropping.
Terus selain itu ada gerakan itu, gerakan dropping, gerakan tipping, dropping, dan trend lift ya. Dan sebut lambung terangkat ya, lambung buritan, pada lambung bagian buritan terangkat ya, atau bagian buritan saja ya. Buritannya terangkat atau stern lift ya, stern lift itu buritannya terangkat, buritannya terangkat. Jadi pada saat kapan buritannya terangkat, itu yang harus dievaluasi pada namanya ini diagram peluncuran ya, diagram peluncuran. Nah ini nah ini ya, ini gambarnya seperti ini. Ini travel nah ini stern lift kapan terjadi ya, berapa meter dari S ya, ini S berapa meter, terus apa namanya, this against tipping ya, momen momen paling kecil ya melawan tipping yang tadi itu berapa ya, nilainya ini berapa gitu. Terus kapal sepenuhnya terbawa oleh air ya, itu di berapa meter pada saat peluncuran, seperti itu. Nanti hasil output dari diagram peluncuran itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo?
Oke, jadi grafik peluncuran itu seperti ini. Grafik peluncuran bisa digambarkan seperti ini. Ini S ya. S itu apa? Yang ini S. Ya, ini S jarak dari front water ke ujung depan dari sliding way. Ya, jadi 0 itu ya 0 itu apabila ujung depan sliding way di front water ya. Ketika dia memulai start dari periode pertama peluncuran ya. Itu adalah 0. Ya, S-nya sama dengan 0. Ketika kapalnya meluncur, ya semakin lama S-nya akan semakin besar gitu ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah throttle atau S ya. X-nya throttle. S. Sedangkan sumbu ininya, sumbu Y ya. Y itu macam-macam. Ya, ada berat ya. Berat atau saya buat quick saja ya. Ada weight, ada juga moment ya. Karena ini kilogram atau bisa juga ton. Weight moment itu ton atau berat, sorry, kilonewton ya. Berat ya. Kilonewton, moment itu adalah ya kmn ya, nm newton meter. Karena kan gambar di sini adalah buoyancy ya. Misalnya moment of weight about threshold ya. Moment berat terhadap threshold digambarkan seperti ini. Terus ini adalah moment berat terhadap momen berat ya. Ini momen berat terhadap threshold itu m aksen D ya. Terus ini ya, ini adalah momen buoyancy terhadap threshold ya. Kalau aksennya terhadap threshold. Terus ada momen buoyancy terhadap ujung belakang ya. Ujung belakang threshold, sorry, ujung belakang standing way dan momen buoyancy. Seperti gambarnya seperti ini. Dan kita akan menggambarnya ya, menggambarnya. Terus ini tipping ya, against tipping ini jarak antara ini ya. Kalau kita perhatikan ya, yang ini tipping. Ini kan tipping ini terjadi perputaran kapal terhadap threshold gitu. Jadi momen buoyancy-nya momen berat terhadap threshold ini kan berbentuk seperti ini, garis lurus, garis miring lurus seperti ini, garis miring lurus seperti ini. Jadi momen beratnya, terus versus momen buoyancy terhadap threshold yang ini. Jadi momen ini volume dikali jarak terhadap threshold. Misalnya jaraknya ini, ya jarak dari sini ke thresholdnya berapa? Ya. Jarak dari sini saya taruh misalnya X ya. Dia apakah lebih besar? Dia harus lebih besar ya, momen buoyancy ini harus lebih besar dari momen berat terhadap threshold. Saya ulangi ya, kalau misalnya tipping, menghindari tipping ini, kita harus membuat momen buoyancy ya,
momen buoyansi harus lebih besar daripada momen berat kapal terhadap threshold. Ya, kalau kita lihat gambar ini kan, ya, di sepanjang MD, M aksen D, sepanjang M aksen D lebih besar M aksen W, ya, dari ini. Misalnya travel S ini lebih besar titik ini daripada titik ini. Nah, ini disebut selisih ini disebut dengan ini momen melawan tipping, ya. Selisih M aksen W dan M aksen D dalam momen melawan tipping. Semakin kecil itu daerah kritisnya, ya, daerah kritis tippingnya. Daerah sini semakin kecil. Nah, ini momen kritisnya, situasi kritis. Terus steering lift, ya, steering lift itu pada saat momen buoyansi terhadap ujung belakang steering wheel sama dengan momen berat peluncuran terhadap ujung belakang steering wheel. Karena ini saya buat garis putus. Ini adalah MD, ya, momen berat peluncuran terhadap ujung belakang steering wheel terhadap ini, ya, terhadap ini ujung belakang ini itu berupa garis lurus, ya, garis lurus horizontal. Terus untuk momen buoyansinya, ya, momen buoyansi ini karena seperti ini. Sorry. Ada sini. Nah, ini M W, ya. Pada titik ini, ya, terjadi yang namanya steering lift, ya. Ini adalah steering lift, di mana lambungnya mulai mengangkat. Jadi tanya steering lift jaraknya berapa? S. Pada saat steering lift S adalah S sama dengan misalnya 500 meter. Nah, itu fungsi ini. Misalnya situasi kritis tipping gitu, ya, situasi kritis tipping misalnya S-nya berapa gitu, ya, gitu. Nanti banyak lagi tapi ini yang paling perlu, steering lift dan selisih terkecil antara M aksen D dan M aksen W, ya. Momen buoyansi terhadap threshold dan momen buoyansi berat, momen berat terhadap threshold dari dua ini, ya. Oke, ini saya akan coba.
maka pada kurva atau garis pada diagram peluncuran, yang A itu adalah momen, yang B itu adalah DL. Yang itu adalah berat peluncuran. Ini berbentuk kurva ya. Ini bentuknya adalah horizontal straight line atau garis lurus horizontal. Terus C, M, W ya. MW itu adalah momen buoyansi terhadap ujung belakang ya. Itu sama dengan yang ini, buoyansi dikali L2 dikurang F. Nah, ini bentuk kurva. MB itu adalah MB rumusnya adalah min DL dikali L2. Ini konstan. Konstan garis lurus horizontal C itu M aksen W, itu rumusnya ini S dikurang lambda dikurang L1 kurang X, bentuknya kurva. M aksen D sama dengan min DL sama ya, S dikurang alpha kurang L1. Sloping straight line ya, garis lurus miring ya. Garis lurus miring. Jadi ke 6 garis ini ada dalam kurva atau diagram peluncuran. Garis ini beserta rumus-rumusnya. Oke, terus saya mau kasih tahu ya, rumus yang ini buoyansi sama dengan ini gamma W terus gamma atau berat spesifik dikali P besar ditambah P kecil kurang P0 kecil, P0 aksen ya. Ini untuk namanya
buoyancy ya, buoyancy. Nanti momennya seperti ini, momen nanti hurufnya seperti ini, ada berbeda ya, tapi dia melambangkan M dan Y. Jadi nanti ini dari B plus B dikurang B aksen kali X ya, ada X-nya di sini ya. Nanti X ini tergantung dari mana kamu lihat ya, apakah dari threshold ya, karena kan momen itu kan gaya dikali dengan jarak ini X, apakah jaraknya terhadap threshold atau terhadap ini after end ya, after ujung belakang steady wave ya. Terus nilai ini ya, ini P plus ini ya, luas dari volume dari volume dari kapal yang tercelup dengan volume dari launching arrangement yang tercelup, ini diperoleh nilai ini diperoleh dari kurva Bunsen ya, kurva Bunsen yang dikoreksi ya. Kemarin saya pernah bilang ya, misalnya ini kurva Bunsen ya. Terus ya, ini adalah tinggi dari kereta atau tinggi dari steady wave ya, tinggi dari steady wave. Terus luasnya berapa gitu ya, dari sini kamu lihat luasnya sekian gitu ya. Nah ini luasnya ya. Terus nah ini adalah kurva Bunsen. Nah terus kamu tambahkan dari bawah ini kan dihitung dari kecil ya, kamu tambahkan ke bawah sebesar C ini adalah tinggi steady wave ya, tinggi kereta. Terus luasnya berapa, luasnya misalnya di sini ya, luas penampangnya misalnya ini keretanya ya, terus misalnya ini kapalnya, nah, ini ya, ini luas ini berapa, misalnya A meter pangkat 2 ya, A meter pangkat 2 ini nilainya kamu masukkan ke sini, terus bentuk garis seperti ini. Terus kurva ini kamu geser ke sini ya. Kurva ini digeser ya, digeser sehingga dia ini. Nah ini yang disebut dengan kurva Bunsen yang dikoreksi ya, kurva Bunsen yang dikoreksi adalah ini, kurva Bunsen yang dikoreksi. C adalah tinggi dari kereta ya, kereta luncurnya ya, atau disebut dalam bahasa kita ya steady wave. Oke. Terus yang loss buoyancy ya, loss buoyancy yang P kecil aksen itu kemarin ada rumusnya ya, yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Saya akan tuliskan lagi rumus dari loss buoyancy. Nah ini loss buoyancy dibuat ini gamma sama dengan setengah
gamma, beta ini adalah lebar ini, lebar keretanya ya B, dikali lambda pangkat 2 kali beta. Beta ini adalah sudut ya, sudut peluncuran kapal. Nah, ini. Dan nilai ini dilihat ya pada saat kita menggambar aransemen nilai ini ya diketahui saat kita menggambar LOA ya, launching of aransemennya. Dan launching aransemennya seperti ini, nah kita langsung dapat. Ini B, tinggi ini adalah C ya. Tinggi ini adalah C, yang ini adalah C, lebarnya itu adalah B. Loss buoyancy kalau saya gambarkan seperti ini. Ini nah, ini adalah loss buoyancy ya. Nah, ini kan landasannya ya, landasan. Loss buoyancy itu yang ini, yang saya buat warna biru itu adalah loss buoyancy. Dimana apa namanya, loss buoyancy itu air tidak memberikan gaya angkat terhadap bagian kapal yang tercelup ini ya, yang saya arsip. Nah, ini loss buoyancy. Makanya luas ini adalah luas piramida ya, volume dari piramida. Loss buoyancy adalah volume piramida. Sorry, prisma ya, volume prisma. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Belum, Pak. Bagaimana teknik perkapalan? Ilmunya susah ya? Susahnya gampang. Kenapa? Banyak rumusnya. Di sini bermain matematika, bermain ya, fisika juga bermain. Kalau pernah belajar hukum Newton ya, hukum Newton 2 pada bidang miring ya, termasuk ini ya, termasuk bidang miring. Dihitung juga koefisien gesek pada fisika matematika fisika hukum Newton kedua juga ada seperti itu ya. Silahkan dibaca dipahami lagi perhitungan ya. Kalau kamu mengandalkan saya ngajar tanpa kamu belajar ulang lagi di rumah, kamu baca-baca nggak akan bisa, nggak akan paham. Jadi coba pahami di rumah, baca ulang. Ini saya videokan, nanti saya upload di YouTube, saya bagikan linknya. Kalau mau
dibaca-baca ya. Nanti link YouTube-nya ada. Dan jangan lupa ya, subscribe channel saya. Baik, Pak. Siap. Oke, Pak. Mata kuliah lain juga ada di sana, kayak kanan dan propulsi 2 ada di sana, tinggal dilihat saja. Saya rasa cukup ya hari ini ya. Minggu depan kita UTS, selanjutnya setelah UTS kita belajar menghitung peluncuran pakai tabulasi, metodenya trapesium ya. Metodenya trapesium. Nanti di akhir kuliah ya, saya harap sudah bisa menggambar yang namanya diagram peluncuran. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak.